Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fahmi Saputra SPD. Saya mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 2504 01 13 12 13. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Plus Al Basariyah Kota Baru kelas 11 dengan materi adab menggunakan media sosial. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa. Tapi kita berdoa. Ayo kita berdoa. Dalam media sosial itu ada menggunakan adab. Adabnya apa? Yaitu tidak boleh toksik. Apalagi? Tidak boleh mengatakan yang tidak baik. Paham sampai sini dulu? Kita lanjut. Persepsi. Tanyanya, pernahkah kalian melihat teman kalian yang menggunakan media sosial tanpa izin? Nah, apa dampak menggunakan media sosial tanpa izin? Mata kan? Oke, apa lagi? Mengganggu. Oke, sebelum kita mulai, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Yaitu pertama, peserta didik mampu menjelaskan adab menggunakan media sosial. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Yang keempat, peserta didik mampu meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberikan keselamatan bagi individu dan masyarakat. Yang kelima, peserta didik mampu membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan dan cinta damai. Lanjut ketiga, kriteria capaian tujuan. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian adab menggunakan media sosial. Peserta didik dapat memahami adab menggunakan media sosial. Peserta didik dapat menyimpulkan adab menggunakan media sosial. Peserta didik dapat memberikan contoh adab menggunakan media sosial. Oke, kita lanjut. Etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari mengkonsumsi sosial
sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif yang akan menumbuhkan sifat kurang percaya diri, minder, dan kurangnya interaksi sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang-orang sekitar. Kebiasaan yang buruk ini jika dilakukan secara terus-menerus dan masif akan menciptakan pribadi introvert dan psycho. Karena hilangnya keceriaan mereka di masa-masa remaja yang rentan akan pengaruh buruk di lingkungan sekitar. Keberadaan sosial media seperti dua sisi mata pisau. Jika digunakan dengan baik akan sangat membantu, tetapi jika digunakan sebaliknya akan menjebak remaja tersebut dalam depresi berkepanjangan. Jika digunakan secara bijak, sosial media akan menjadi ruang untuk mengekspresikan pendapat, ide, dukungan, dan pembentukan komunitas-komunitas yang dapat memberikan informasi positif yang membantu dalam proses belajar. Tujuan positif ini dapat terwujud ketika kita bisa menerapkan etika-etika sebagai berikut. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Share informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Bangun hubungan yang baik supaya mendapat kepercayaan dalam bersosial media. Kampanye di sekolah tentang etika bersosial media ini sangat penting guna menjauhkan dari informasi negatif dan fokus kepada informasi penting yang bermanfaat saja. Mendiskusikan informasi sosial media di sekolah dengan para guru atau dengan siswa lainnya tentang penggunaan informasi tersebut. Perlunya dukungan kepada siswa, baik melalui guru, grup siswa, atau siswa dengan siswa dapat membantu siswa yang terdampak. Melalui mediasi ini, guru dapat memonitor secara berkala, melakukan evaluasi, dan perbaikan lebih lanjut. Gerakan ini akan memupuk jiwa siswa agar selalu berpikir positif dan menjauhkan mereka dari komentar kasar dan perilaku buruk lainnya. Media sosial memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tapi bukan berarti bebas dalam beretika. Berbagi dan berkomunikasi via sosial media bukan berkompetisi. Bagaimana adab bermedia sosial terhadap teman sendiri? Yuk, apa? Teman, lagi. Lagi teman-teman? Ya nak? Menjaga lisan atau tidak berkata yang tidak baik. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pentingnya adab menggunakan media sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet telah menghubungkan setiap manusia ke dalam sebuah dunia baru, dunia digital tanpa batas. Contohnya sekarang kita disibukkan dengan handphone, apalagi kalau apalagi laptop, yang dimana di dalam handphone ada media contohnya WA, kan? Apalagi Instagram, apalagi TikTok, apalagi Telegram dan lain-lainnya. Itu tanpa batas. Pengertian adab menggunakan media sosial bisa dikata sambilan. Secara bahasa adab artinya
kebiasaan. Jadi adat istiadat yaitu kebiasaan kita yang sering kita lakukan. Dasar nakli. Apa? Bacaan apa? Angel, bacaan nakli ini. Ingat. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka terimalah kebenarannya. Artinya, jangan langsung kita percaya, tapi kita selidiki dulu kenapa berita ini benarkah atau tidak. Jangan percaya orang ini melakukan kejahatan, tapi sebenarnya ada lihat baiknya. Nah, itu. Paham di sini dulu? Paham? Ada. Oke, ada menggunakan media sosial. Yang pertama, lihat yang baik. Apa lihat? Lihat yang baik. Contohnya, apa? Lihat yang baik. Mencari ilmu. Apa lagi? Belajar. Apa lagi? Dan motivasi dan lain-lain. Jelas niat yang baik. Jangan niat sudah ada aku mau menjelekan temanku. Nah, itu salah. Niatnya tidak baik. Nah, lanjut. Yang kedua, memilih teman yang baik. Jangan memilih teman yang tidak baik. Misalnya ada teman yang mau kita merampok, misalnya merampok orang. Nah, itu kan tidak baik. Makanya ada teman yang baik. Ayo kita sama-sama ke masjid, sholat. Tuh, teman yang baik. Nah, ketiga, meneliti fakta atau kebenaran informasi yang kita terima. Jadi fakta, jangan opini atau hoax. Ya. Nah, misalnya ada tapi contohnya membawa kabar besok kita ulangan. Nah, tapi diselidiki dulu besok ulangan itu benarkah ada? Jadi tanyakan kepada guru. Jangan asal diterima, oke, besok ulangan. Nah, jangan. Kalau paham sampai sini dulu? Paham. Kelima, ada bermedia sosial. Yang pertama, terhindar dari berita hoax. Supaya kita terhindar. Jadi tidak berbijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial. Oke, yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Misalnya dipinta oleh orang lain, kita mendapatkan kepercayaan. Sebelum lanjut, ada yang ditanyakan? Nah, oke, Diana. Tidak memiliki adat. Adat itu contohnya apa? Apalagi ya menuduh orang yang tidak baik, yang bisa melukai hati orang lain. Paham Diana? Oke, terima kasih. Ada berapa orang? 13 kalau bagi 3 ada berapa orang? Ada 4, ada 5. 1, 2, dan 3. Kelompok 3 pilih nomor berapa? Nomor 4. Oke. Jawab, apa jawabannya? Ada menggunakan media sosial. Ya? Oke. Kelompok 1. Nomor 2. Oke, media sosial memiliki dampak
Kelompok 2. 5. Adat adalah Istiadat atau kebiasaan. Oke. Oke, ada tugas bisa dikerjakan per kelompok. Oke, tugas per kelompok. Tahap pertama itu sebutkan contoh data perilaku beradab di media sosial yang nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, buatlah caption atau pesan singkat yang mengajak orang beradab di media sosial. Jangan tulis nama kelompoknya, kelompok berapa. Ada menggunakan media sosial. Pak, nyimak. Ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua kita presentasikan hasil dari jawaban kalian. Mulai dari kelompok 2. Salam. Kesimpulannya, adab menggunakan media sosial itu pertama adalah adat atau kebiasaan atau istiadat. Dan yang kedua, tidak menggunakan berlebihan, kita menggunakan sewajarnya saja. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Yang keempat itu tidak langsung percaya tentang berita, tapi carilah kebenaran. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya sholat berjamaah. Kalau tidak